yang mau tinggal bersamaku di sini hanya ada satu pilihan. Dia fisabilillah. Bahwa diresmikan adanya buku atau Bible berbahasa Arab 867 Masehi, namanya Alkitabul Muqaddas. Di sana juga Allah itu adalah nama. Ya Pak ya, bukan jabatan, bukan generic name, tapi prophet name gitu ya. Nah sekarang Pak Pendeta, ini saya ajarin ke Bapak. Lebih baik jujur saja bahwa original text Bible Anda nggak ada kata Allah itu. Ini hanya ya kebotolan LAI untuk apa? Untuk membodohi pendeta juga, sesama pendeta gitu loh. Tidak. Itu loh. Jadi tolonglah sesama pendeta jangan saling membodohi. Kenapa? Karena di original text Bible tidak ada akar kata Allah di sana. Setuju sampai di sini Pak Pendeta? Ya, saya bicara lagi, saya terima ya itu ya. Oke, ya, silakan terima. Terima kasih. Jadi dalam bahasa, dengar baik-baik, dalam bahasa Ibrani, ya kata Allah itu disebut dalam berbagai kata. Adonai, El, atau Allah yang kuat, Elohim, Sang Pencipta yang Maha Kuasa, Elyon. Bukan Allah itu Pak. Allah biarin dulu. Nanti dibahas sama Pak Indra. Elohe, Israel. Ya banyak sekali nama pribadi Allah dalam Ibrani itu terdiri dari 4 huruf sebenarnya. Ibrani sudah ya. Sekarang Ibrani sudah. Kalau Yunani yang mana Pak? Yunani. Memang. Dengar, tunggu dulu. Ya memang ya, istilah itu sulit. Kita sudah dengar di Ibrani itu Elohim, Adonai, El Shaddai, dan seterusnya itu Yahweh dan seterusnya. Kalau di Perjanjian Baru Yunani yang mana Pak? Ya. Akar katanya. Dalam Yunani kata Allah itu ya itu disebut itu kata Yunani itu despotes itu yang berarti Tuhan itu kita dapatkan dalam LXX itu. Oh Theos ya. Dan diterjemahkan Tuhan. Theos ya. Jadi maka itu kalau dalam Pak ini kita saya tunjuk Bapak Pendeta loh, ya. Bahasa Yunaninya itu loh, original teks Yunani menjadi Allah apa? Kurios. Baik. Jadi kata Yunani itu kurios yang digunakan untuk Yahweh dalam LXX. Jadi kurios diterjemahkan menjadi Allah gitu ya. Tolong dulu saya lagi bicara ini. Jadi itu dicetak Tuhan di dalam bahasa Indonesia ya. Sering itu digunakan untuk misalnya dalam Yohanes 20 ayat 28 itu dikatakan terdapat di dalam pribadi Yesus itu ya yang dikatakan. Jadi teologis Pak. Kata Yunani lain despotes itu yang berarti Tuhan itu kita dapatkan dalam LXX ya dalam terjemahan untuk Allah dan diterjemahkan sebagai Tuhan. Itu bisa dilihat dalam teks Lukas 2 Pak Pendeta cukup Pak, ini kita nggak berteologis Pak, ini kritik teks Pak. Bedakan kritik teks dengan teologis Pak. Tidak berteologi, saya hanya katakan itu data-data fakta. Ketika kalian tanyakan tadi tentang bahasa Yunani-nya. Izin ya, kita kembalikan ke izin sama moderatorin. Tunggu, kalian belum jawab. Aku penasaran. Iya ini kritik tes doang Pak. Pendeta dengarkan dulu argumentasi Anda tadi. Dan nanti ada Muslim yang berbicara di sini bahwa kata Allah itu Anda ambil dari El Shaddai, Elohim, Adonai, Yahweh. Kalau di Perjanjian Baru Anda ambil Kurios dan Theos kata Allah itu. Ya Anda diam dulu. Kita beri Muslim apa benar apa enggak gitu loh. Silakan Pak Indra. Saya pilihkan dulu sore hari ini. Saya masih banyak acara loh. Saya coba jawab dong supaya saya puas. Ambil ini mengalihkan topik ini satu ini Pak Pendeta. Gimana sih bukan mengalihkan topik supaya kita sama-sama lah gitu. Supaya sama-sama lah. Apa? Supaya bisa sama. Nah, ini harus diluruskan dulu argumentasi Anda dulu. Ini diluruskan baru tanya jawab. Saya sudah cukup menjawab itu dalam hal, tetapi saya penasaran loh. Ya ini mau dibantah dulu argumentasi Anda Pak Pendeta, izin dulu. Bentar, bos, please. Saya hormat kamu. Coba tolong jawab. Ya. Kata Allah itu kan kalian ambil dari bahasa apa itu kemudian masuk di dalam
nama Allah. Kalian ambil Al-Quran, kutip nama Allah itu dari teks mana itu? Oke, saya jawab singkat, padat gitu ya. Dan Ya, terakhir, kata Allah tidak. apakah Allah yang dikutip oleh Al-Quran itu sama persis dengan Allah yang dalam bahasa Ibrani itu, keyakinan umat Yahudi itu? Oke, Pak Pendeta. Ini Pak Pendeta ini bertanya atas argumentasi yang salah. Bertanya atas argumentasinya yang sangat-sangat keliru, tidak akademis, tapi kelas jemaah di bawah 0. Ini kita mau menjawab pertanyaan Anda. Jadi saya jadi pendeta, Anda jadi jemaat aja dulu deh. Ya, Anda bertanya berdasarkan ilmu yang tidak berilmu, tapi seakan-akan berilmu. Dasarnya tadi Anda bertanya bahwa saya tidak mau kata, Pak Pendeta, orang Anda bertanya kita menjawab, Anda ngomong terus. Kirain pendeta apa ini? Tahu, saya bertanya itu. Sudah ya. Sudah, dengarkan dulu Pak Pendeta. Kalau bertanya itu boleh, tapi jangan berlandaskan pertanyaan Anda itu mempunyai keilmuan yang sangat keliru, yang bisa memodohi orang lain gitu. Menurut Anda kan tadi, ya, di perjanjian lama kata Allah itu di akar katanya ada Elohim, Shaddai, Adonai, Yahweh dan seterusnya. Nanti kita bahas. Kata Allah, akar kata Allah di perjanjian baru itu ada Kurios, ada Theos. Terus Anda bertanya, dari mana Al-Quran mengutip? Ya, jawabannya sangat sederhana. Al-Quran tidak pernah mengutip siapa-siapa. Al-Quran itu murni wahyu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kutip mengutip. Ya, sekali lagi saya ulang ya. Al-Quran tidak ada kutip mengutip. Al-Quran murni wahyu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kutip mengutip. Yang mengutip adalah yang mengaku duluan datang, tapi kenapa di terjemahannya itu berkamuflase, berplagiat, memakai istilah-istilah yang datangnya belakangan menurut Anda. Ini yang benar. Takbir teman-teman. Pak Pendeta dengerin dong orang ngomong, ini pendeta yang ngomong ini. Oke, gitu, sorry. sampai kebalik nih. Saya hanya tanya karena ketidaktahuan saya. Kalau saya sudah jawab. Itu hanya wahyu, bos. Kalau itu hanya wahyu, bukan kutipan-kutipan, berarti itu tulisan langsung dari langit begitu. Tidak ada. Oke, baik. Al-Quran turun itu tidak berdasarkan teks. Al-Quran turun berdasarkan ikro, bacalah, hafalan, tidak berdasarkan teks. Jadi kurang beda terjawab jelas. Di dalam, dengar, tidak beda tipis juga dengan Alkitab. Perjanjian baru juga dikutip para penulis itu berdasarkan kuasa Roh Kudus. mulai halu. Sama kan? Jangan sampai ada luka lagi Pak Pendeta. Halu lagi nih ya. Tolong dong, sama kan itu. Apanya yang sama? Lukas gue hajar habis nanti Lukas 1 ya. Tidak, itu semua diwahyukan. Sama, kita semua ini adalah tulisan-tulisan yang diwahyukan dengan kuasa Roh Kudus. Saya juga hargai apa yang kau katakan tadi, bahwa itu Al-Quran pewahyuan Allah yang dinyatakan. Ya, kalau Pak Pendeta punya keilmuan untuk membantah Al-Quran, ya buat satu ayat saja, bukankah ditantang gitu loh. Kalau Anda meragukan Al-Quran, salikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, silakan aja buat satu gitu loh. Anda bisa membuatkan tandingannya, silakan. Kalau Bible itu dibuat tandingan dari orang-orang lain gitu loh. Kalau perlu kita teliti nih bagaimana Markus ya, bagaimana Markus 16 sampai 8 kemudian nongol 9 sampai 20, dari mana? Dari mana Lukas 1 dapat 1 itu berdasarkan penelitian Theopolis yang mulia, dari mana dia dapat info? Gitu loh. Dari mana? Oke. Mari kita tinggalkan Alkitab. Oke, anggap saja Alkitab bohong. Oke, perjanjian baru itu bohong. Mari kita lihat tulisan-tulisan yang ada, manuskrip yang tersimpan ya, yang penulis kafir. Mereka menyaksikan tentang Isa, tentang Yesus. Ya gimana itu? Di mana ada mereka menulis, Yesus sudah nggak ada, baru disusun Pak. Tidak, mereka saksi mata. Dari mana Lukas saksi mata menyaksikan Bunda Maria melahirkan anak Tuhan? Pak, masih jelas. Dari mana ada Lukas di TKP menulis Bunda Maria melahirkan Tuhan? Lukas nggak ada di TKP Pak. Udah gimana? Pakai Lukas, kita masih pakai manuskrip kafir lah. Orang-orang Roma ya, yang pernah hidup sesama sezaman Yesus. Mereka punya manuskripnya, tulisan-tulisan masih ada tersimpan. Mana manuskripnya Pak? Tidak ada original teksnya lagi Pak. Tidak ada. Ada. Tidak ada orinya Pak. Tinggal itu yang sebesar ATM Pak.
Oke. Sudah, saya memahami karena ajaran kekristen tidak boleh membantah keyakinan orang lain. Kami diajarkan salah itu, tidak boleh. Silakan berkeyakinan lah. Cuman nantilah kita sambunglah. Saya akan kasih juga hal-hal yang lain karena semakin kita mencari perbedaan-perbedaan, semakin kita tidak mengenal. Bukan mencari perbedaan, Pak, sudah sangat jauh berbeda, Pak, antara Kristen dan Islam, Pak. Nggak usah dicari, udah berbeda, Pak. Bukan. Perbedaan kita ini mengenai tentang Tuhan, tentang Allah. Itu konsep manusia. Justru ini yang membuat Anda berbeda. Coba kalau Anda seragam, Anda memeluk Islam. Gitu loh. Ada lagu nih. Tolong di-mute Pak Pendeta. Dan ada kasih berapa? 10.000 tadi per orang kok. 10.000. Iya. Waduh, sudah coba diam jo dulu. Siapa? Sudah coba diam dulu Pendeta. Oh ya. Lagunya masuk itu. Kita lagi live ada lagu. Di-mute dulu lah. Di-mute. Kena copyright dan jadi itu. Gini bos, kan ini kan dialog. Ada lagu itu loh, Julius. Oh, sorry. Nggak boleh, kan, Pak. Ada lagu di sini. Sorry. Kan ada dialog. Kita kan ini kan berdialog dengan apa pikiran kita masing-masing. Kan kita tidak punya rencana untuk menyatukan, untuk memaksakan. Kan tidak begitu. Betul tidak? Ya Pak Pendeta ini pendeta apa misionaris sih, Pak? Tidak, saya bukan. saya kita kan dialog aja, udah lepas aja jabatan lah, lepas. Lepas aja dialog itu jabatan. tidak terlalu ngelantur, Pak. Bapak boleh mendengarkan sejenak dulu ya. Saya panggil teman saya dulu yang menguasai ini, boleh ya, Pak? Tadi udah jelas aku dengar tadi. Ya, silakan. Ya. Bang Indra, assalamualaikum. Bang Indra Mose. Waalaikumsalam. Nah, tadi itu Pak Pendeta bagus sekali. Akar kata Allah itu di PL itu adalah El Shaddai, Adonai, Elohim, Yahweh. Kalau di perjanjian baru akar kata Allah itu Kurios, Theos. Bisa ditanggapi? Silakan yang lain tolong standby dulu. Monggo. Ya, jadi yang pertama Allah ya. Allah itu isim dalam bahasa Arab ya. Itu isim mustaq. Isim jamid. Isim jamid itu adalah sebuah kata yang sebuah nama yang bukan dibentuk dari kata kerja. Itu. Jadi nama Allah ini adalah isim jamid. Nama yang menurut para ahli bahasa Arab adalah diserap dari bahasa kuno, dari bahasa pertamanya manusia. Makanya orang Arab, apakah itu orang Arab beragama Islam atau beragama Nasrani atau beragama Yahudi, mereka tetap dalam kamus mereka Allah itu apa? Adalah ismu dzat, al-wajibul wujud, ya kan? Nama diri, bukan ismu jinsi. Kalau ismu jinsi nama jenis. Ini ismu dzat, berarti nama pribadi, proper name. Al-wajibul wujud, yang menciptakan segala sesuatu. Al-lafdu jalalah, nama yang sangat agung. Itu. Nah, kemudian kalau dalam bahasa Ibrani itu nggak ada padanan Allah kecuali YHWH. YHWH juga disebut Shem Elion dalam bahasa Ibrani itu. Nama yang agung juga sama artinya. Dan dia YHWH ini disebutnya Mazwi Sehu Mamzi Kolhanim Zaim. Nah itu. Mazwi adalah pencipta, ya fa'il daripada maza. Mazwi adalah pencipta. Mamzi Kolhanim Zaim, yang penciptakan semua apa yang diciptakan. Nah, kalau Allah itu tadi Allah al-wajibul wujud, yang menciptakan segala sesuatu sama. Nah, itu. Nah, kalau Elohim, ya Elohim itu lain. Elohim itu bukan nama pribadi, Elohim itu gelar. Elohim itu dari kata Eloah dan Im. Eloah itu otoritas, Im yang dimuliakan. Maksudnya otoritas yang mulia. Dan ini bisa kepada Tuhan dalam sifatnya yang adalah maha kuasa, bisa. Makanya YHWH itu disebut Elohim, ya kan? YHWH Hashem Elohim atau Adonai Elohim, seperti itu. Bisa juga kepada manusia, jangan ke manusia dulu. Bisa juga kepada malaikat, bisa. Kenapa? Ya karena malaikat itu otoritas. Otoritas apa? Diberikan kewenangan oleh Tuhan untuk mengerjakan perintah, untuk menunjukkan kuasanya Tuhan, gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bisa kepada manusia dalam beberapa tingkatan. Yang pertama, manusia yang diangkat menjadi neviim veshlihim. Nah,
Manusia yang diangkat dari manusia biasa dan diberikan jabatan Nevi'im, maksudnya para nabi, Weslihim, dan juga para rasul, utusan ya, utusannya Tuhan, bukan utusannya manusia. Kemudian bisa juga kepada manusia yang diangkat derajatnya dari orang biasa menjadi apa? Raja. Karena raja itu punya otoritas, punya daulat di dalam wilayahnya, daulat hukum, daulat kekuasaan, itu ya. Yang ketiga kalau untuk manusia yaitu kepada ini apa ya namanya, kepada hakim ya, kepada imam atau kohen, itu juga disebut Elohim ya. Para hakamim atau kohanim itu disebut juga sebagai Elohim ya. Itu yang ketiga. Yang ada suaranya enggak? Ada. Terus terusin Bang Indra. Yang keempat ya, kalau untuk manusia adalah kepada ini Sanhedrin. Apa itu Sanhedrin? Sanhedrin adalah ini apa ya? Ibaratnya kayak polisi, begitu, kayak polisinya Yahudi, Sanhedrin. Ya, artinya polisi syariatnya mereka, orang yang dipercayakan untuk menindak hukum Taurat, hukum agama Yahudi itu. Nah, jadi itu tidak sama. Apalagi tadi Pak Luken bilang sampai di El Sade itu lain lagi itu. Kalau El Sade bukan nama itu gelar itu. Tapi kalau Allah itu nggak bisa disamakan dengan Elohim, nggak bisa. Nggak ada kamusnya seperti itu. Nah, yang menjadi masalah bahkan untuk teman-teman Kristiani, yang menjadi masalah kalau orang awam saya maklumi, orang awam. Tapi yang jadi masalah adalah ketika orang-orang Nasrani atau Kristiani, tingkatnya itu sudah jabatan majelis, jabatan pendeta, jabatan romo, nggak ngerti bahasa aslinya. Itu kalau saya Pak, saya sendiri dengan penuh rasa hormat, saya mengucapkan turut berduka cita Pak. Saya ucapkan, saya ulangi lagi, kepada para pemuka agama Kristiani ya, yang tidak menguasai bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani, saya ucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya Pak. Seperti itu. Apalagi dulu ada dokter namanya Deki Gadas, dia nggak bisa bahasa asli, ya udah turut berduka cita saja Pak. Kalau begitu, kurang lebihnya gitu Bang Andi. Satu lagi tuh untuk PB tadi adalah akar kata Allah menurut Pendeta Luken itu dari kurios atau theos. Oke lah, kita udah patahkan perjanjian lama nggak ada ya. Bagaimana pendapat Bang Hendra? Apa perjanjian baru sama sekali nggak kenal nama Allah ya, karena itu bahasa Yunani. Jadi turut berduka cita juga? Ya, itu turut berduka cita yang sangat mendalam. Kalau perlu dikirimkan karangan bunga dengan tulisan itu. Masa Allah. Benar ya, kita terima hinaan ini tidak jadi masalah. Kok hinaan Pak? Ini bahasa lo. Lo kok hinaan gimana sih? Suaranya gimana nih? Masuk ya, no problem. Mantap. Tapi kalian sudah menjelaskan cukup detail bahwa istilah Allah itu sebenarnya jauh sebelum kitab suci Kristen, Islam. Tapi nggak apa-apa Pak Luken gini. Yang penting jangan disandingkan dengan Tuhan yang lain. Kalau Pak Luken cuma mengimani Allah tanpa mengimani Yesus, ya mungkin teman-teman Muslim ya udah biasa aja gitu. Iya, jadi ya ini kan persoalan kata Allah yang ada dalam Alkitab aja yang dikoreksi. Jadi sama-sama aja kan begitu kan, bahwa istilah itu dikutip dalam perjanjian lama menurut terjemahan ya. Ketika kata Allah itu dikenakan kepada Allah yang dikenal sebagai gelar-gelar tadi. Memang betul dikatakan ya, namanya gelar-gelar Allah itu kan punya sifat-sifat yang banyak. Jadi gelar-gelar itu apa bedanya? Allah itu jadi bukan gelar Pak dalam kamus bahasa Arab. Ismu zat, nama pribadi. Iya, ismu itu nama, zat itu pribadi. Iya, akan jadi naif. Dengar, akan jadi naif dan akan dianggap keliru kita ya, karena kalian menggunakan perspektif seperti itu. Tetapi yang jelas kita punya komitmen sama bahwa kata itu Allah itu perspektif yang dasar Pak, yang kebenarannya mutlak bahwasanya nama Allah itu dalam bahasa Arab. Iya, aku terima. Tapi yang jelas dalam pengertian ini kata Allah sebelum Bible dan Al-Quran muncul, kata itu sudah ada. Sudah ada dan penggunaannya sama dengan penggunaan Al-Quran, tidak sama dengan penggunaan LAI. Berarti kalau begitu Allah yang kalau ketika kita menyadari posisi kita masing-masing bahwa sepertinya sama,
dalam pengertian beda. bahwa Beda. Tunggu dulu. Kan tadi dijelaskan oleh siapa yang tadi barusan sampai bilang-bilang More karena kata Indra. Allah ini sebelum Bible dan Al-Quran muncul, ya, itu berarti bahwa Allah yang ada di dalam teks-teks lama itu berarti sama, ya, diimani oleh Islam maupun Kristen. Berarti kita punya Yahudi juga. pengertian sepertinya dilihat sama begitu. Oke. Bukan sepertinya, kenyataannya, Pak. Coba aku tanya gini aja, Pak Luken. Kita tanya gini. Kan Jadi jangan Dengar, saya berdasarkan Biar More Indra dulu. Saya berdasarkan Begini, etimologi. Pak Luken. Pak Luken, mohon Saya maaf, Pak berdasarkan Luken, mohon maaf. etimologi yang Pak Luken kan disampaikan sudah. tadi. Izin dulu. Pak Luken kan sudah. Pak Luken, Indra lagi mohon gitu. maaf Pak Luken, Bapak bilang etimologi, saya juga paham, ada etimologi, ada terminologi. Saya bertanya, ada karya leksikografi mana atau kamus mana yang mengatakan bahwa Allah itu bukan nama pribadi tapi sebutan? Silakan, satu kamus saja. Karya Lexi Yoga. Ngeri nggak Pak karya itu yang nama? Leksikografi atau kamus. Ya, kamus. Silakan. Ada nggak nih? Nggak ada lah, saya bayarin kalau ada. Kalau ada, koin saya langsung saya convert, saya kirim ke Bapak semua. Maksudnya gini Pak, kalau bahasa sederhananya gini, kalau nggak sampai ilmunya di sana, ada nggak buku resmi, nih ya, buku resmi yang dirilis oleh Kristen bahwa Allah itu adalah bukan nama pribadi? Ada nggak Pak? Nggak Bisa usah, sederhana buatan itu. ateis juga nggak apa-apa sih. Yang penting apa-apa. membenarkan Bapak, saya terima. Buatan ateis juga nggak apa-apa. Gitu aja. Atau buatan orang yang nyembah pohon, nggak apa-apa. Yang penting leksikografi gitu loh, karya kamus gitu. Iya. Ada, oke lah, kita turunkan sedikit. Ada nggak buku dari Arab atau siapapun mengatakan Allah itu bukan nama pribadi? Ada nggak Pak? Kita turunkan dulu deh, jangan kamus deh, turunkan aja dikit gitu loh. Ada nggak? Nggak nemu Pak. Ya ditemukan di Indonesia setelah dikali-kali disalahgunakan oleh LAI, baru Anda nemu tuh di terjemahan Lail Anda, ketemu di situ. Betul Pak Indra? Betul, makanya saya sudah penasaran kan. Mendingan ketika ada teos, itu saja pada mulanya adalah teos. Teos itu tetap Indonesia, tapi istilah Yunaninya tetap gitu loh. Pada mulanya adalah teos. Teos itu bersama-sama dengan logos. Logos itu adalah teos. Wah, saya angkat topi itu kalau begitu. Mengucapkan selamat. Baru Betul ya? Bapak bikin kamus sendiri kan, LAI bikin kamus. Apa yang dimaksud dengan logos? Logos adalah ini. Nah, itu silakan jungkir balik di situ, merayap silakan. Tapi kalau menggunakan Allah, ya kembali ke bahasa Arab. Sebenarnya yang membahas ini sekelas Ibu Rita Wahyu nih, tapi Ibu Rita Wahyu tadi di sini nggak direken sih. Gimana dong? Pak dia pendeta mundur kan? Mohonlah jadi pendeta itu jangan tiru Niki Ngadas. Mana? Pak itunya mana? Ya nggak Hilang. bisa mundur, nggak ada data. Mau apa? Nah, telepon gurunya paling dia nggak apa-apa. Siapa? Ibu Rita Wahyu. Kalau Ibu Rita Wahyu naik lu habis pada. Gimana ini? Topik Makanya ini era itu, Topik ini nggak kalau berat, saran memang. saya kepada pemerintah, kalau saran saya kepada pemerintah yang berwenang, sudah saatnya pemerintah itu membentuk tim khusus untuk melakukan inspektorat pengawasan terhadap LAI. Kenapa? Karena karyanya dia itu masuk pada potensi menimbulkan kegaduhan publik. Dan potensi menimbulkan kegaduhan publik adalah salah satu atensi pertama penegakan hukum. Ketika suatu permasalahan dinilai dapat mengganggu stabilitas, yaitu maka penegakan hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya. Harus, maksudnya dikencengin gitu loh, kalau bahasa Jawanya itu dikencengi gitu. Maksudnya lebih erat deh, lebih ketat gitu di situ. Karena ini masalahnya
bermasalah dengan semua kaidah bahasa Arab. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bermasalah dengan dunia Islam. Nah, itu bermasalah dengan dunia Arab. Dunia Arab maksudnya secara khusus, secara umum Arab. Apakah Arab itu ateis atau Yahudi, Nasrani, Muslim, pokoknya yang penting Arab gitu kan. Yang kedua, secara khususnya kepada kaum muslimin itu. Ini harus ada inspektorat gitu, karena ini masuk pada potensi yang bisa menimbulkan kegaduhan seperti itu. Dan ini potensinya lebih besar daripada Bang Indra, kegaduhan dan kebodohan. Benar. Ini dampaknya lebih besar daripada dampaknya si Panji Gumilang sebenarnya. Jadi ketika Panji Gumilang bisa ditegakkan, harusnya orang-orang lain bisa ditegakkan, karena ini dampaknya lebih besar. Kalau menurut saya secara ilmiah saya pandang. Gitu. Kurang lebihnya gitu Bang Andi. Ya, kegaduhan, kebodohan semakin nyata di luar sana. Kalau boleh mengutip ke beberapa kali kutipan dari pendeta Yakub Sulistyo, bahwa siapapun pendeta, siapapun dari teman Kristen berdiskusi tentang konsep ketuhanan, dia selalu kalah dan ngotot dan memalukan. Kenapa? Dia bukan bodoh, dia bukan tidak apa-apa, tapi berdasarkan data yang dia pakai salah. Itu menurut kita kutip Yakub Sulistyo dan kawan-kawan gitu. Ya seperti tadi ini, udah diberikan data, udah diberikan contoh, terus dia berargumentasi, dikik balik minta data, ada nggak kamus yang mengatakan Allah itu bukan nama pribadi? Atau boleh Anda kaji Bible berbahasa Arab, Alkitabul Muqaddas itu Allah di situ nama atau sebutan. Udah dijelaskan tadi Pak Indra bahwa di sana ilmu zat al wujud apa tadi ismu zat al wajib wujud gitu ya. Iya, ismu zat ismu itu nama, zat itu pribadi. Ya, jadi bahasa Inggrisnya proper name. Nama pribadi. Ya kan, nah, kalau ismu jinsi itu nama umum, nama jenis. Misalkan ini, Bang Handi, ismu jinsi Anas, manusia, ya kan? Jinsinya manusia, bukan jin kan? Bukan juga bahima, binatang kan? Ya. Bukan. Nah, ismu zatnya adalah Handi. Itu dalam bahasa Arab. Jadi ada kaidah isim jinsi dan isim syakhsi atau isim zat. Suara ada nih? Cek. Suara lu kenapa begitu? Iya, ismu zat itu nama pribadi. Kalau di kamusnya Al-Munjid sama. Sama, itu saya nggak pakai kamus Islam, saya pakai Al-Munjid tadi. Alkitabul Muqaddasnya? Kamusnya orang Nasrani Lebanon itu. Bible Arab sama. Bible Arab pun nggak ada yang membenarkan Ela, itu nggak ada. Tahun berapa nongol itu mulai resmi? Kalau Bible Arab tuh tahun 800 sudah ada Bang Andi. Al-Quran duluan mana? Ya Al-Quran lebih duluan. Al-Quran itu kan tahun 600-an Nabi Muhammad itu. Berarti kurang lebih 200 tahun baru ada Bible Arab secara resmi. Betul? Dan sejarahnya ada Bible berbahasa Arab itu karena memang kita ketahui bahwa gimana suaranya nih ya? Bagus ya, signal lu itu menurun kayaknya. Bahwa seperti kita ketahui bahwa dari masa ke masa umat Kristiani itu memang mengedarkan kitabnya, bahasa keagamaannya adalah bahasa terjemahan. Kita ketahui ketika agama itu disebarkan di Roma, di Kekaisaran Romawi menggunakan bahasa Latin. Ketika diedarkan di kawasan Bizantium berbahasa Yunani. Ketika diedarkan di Mesir menggunakan Arab ya menggunakan bahasa Arab. Ketika di Syria menggunakan Aram ya pakai Aram. Ya kan gitu. Gini, Bang Ketika Indra. di Inggris nih, ya kan? Di Inggris nih Bang Andi. Ya. Menggunakan bahasa Inggris ya King James Inggris. Ketika di Belanda pakai Belanda Satan Vertaling. Ya kan? Ya. Ketika di Indonesia pakai Melayu pakai bahasa Melayu gitu kan. Karena memang begini, kalau alhamdulillah sih ya kita itu sama dengan Hindu dan Yahudi. Jadi kalau ditanya orang Hindu apa bahasa agamamu? Bahasa agama saya Sanskerta. Kalau kita tanya ke orang Yahudi bahasa agamamu apa? Bahasa Ibrani. Kalau Islam Arab. Kalau Oten tergantung daerah. Gitu Bang Andi. Masya Allah. Dia memang begitu gitu.
ada tadi tuduhan yang sangat keji oleh Pak Luken, Pendeta Luken, bahwa tuduhan tapi berbentuk pertanyaan atas argumentasi awalnya bahwa kalau Al-Quran itu ada kata Allah, dia mengutip dari mana gitu. Bisa dijelaskan Bang Indra? Al-Quran ada kata Allah mengutip dari mana? Ya, Kan itu Allah pertanyaan kata, dia. ya kan? Nahnu nazalna alaika apa ya? Nazalna alaika apa? Nahnu nazalna Qur'ana bilisanin Arabiyyan mubin. Sesungguhnya kami menurunkan kepada Muhammad Al-Quran dengan bahasa Arab yang nyata. Nah, kata nama Allah itu dalam bahasa Arab. Masa Al-Qurannya Arab, namanya dalam bahasa Sunda, Sang Hyang Widi misalnya. Ya nggak bisa loh. Dirawat anak kecelakaan. Wah, lucu. Bahasa Arab. Maryam ini ya, ini keren. Maaf tadi aku di mobil tadi. Ya nggak apa-apa. Bang Andi, saya mandi dulu ya. Saya mandi dulu ya. Lu kan sekarang Mandi dulu ya. Itu ada Bang Keren.